Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Wong Turgo jalan pagi. Sekarang jam 5 pagi, mau meniatkan hati untuk ke petilasan Sesmadil Kubro, naik Gunung Turgo yang pagi ini sangat cerah. Pagi ini cuacanya cerah seperti ini, dan dengan penuh semangat dan kebulatan tekad mau jalan kaki kurang lebih 1,5 kilometer mau ke Bukit Turgo yang ada di sini. Mumpung cerah, tidak berkabut, karena setiap hari biasanya berkabut. Ini cerah, betul-betul cerah. Cerah sekali. Dan ini jam 5 ya, 5:05 sekarang. Kita akan jalan pelan-pelan tapi pasti untuk sampai ke puncak gunungnya. Semoga tetap kuat, sehat ini puncaknya. Ini sudah mau belanja. Ya, moga. Kita akan jalan melihat gunung dulu dari dari sisi selatan seperti apa, dari atas Kaliboyong, kemudian kita susuri gunung mulai setapak demi setapak nanti, dan bisa naik ke puncaknya. Saya yakin pasti sampai, hanya waktunya, karena ngus-ngusannya itu yang kadang-kala tidak ada, nggak bisa target. Kalau masih muda, masih kuat, setengah jam mungkin masih bisa. Nah ini ya, seperti ini kita akan daki. Selamat menonton, selamat menikmati. Kita akan pelan-pelan tapi pasti untuk sampai ke puncak Bukit Turgo. Ini kita lanjutkan perjalanan ke Bukit Turgo, yang Bukit Turgonya sudah ada mataharinya, itu mataharinya sudah nongol di sana. Jadi saya naik sudah tidak melihat matahari terbit, jadi sunrise-nya sudah telat. Harusnya berangkat jam 4 pagi. Ini sudah jam 5:10. Jadi kita tidak bisa melihat sunrise-nya. Ya, ini sudah lewat jalan tadi dari gazebo, dari gardu tempat Lake Minot. Ini parkirannya tempat Lake Minot. Ini parkirannya, dan ini jalan naiknya, sudah jalan yang dibangun dengan proyek keistimewaan Yogyakarta. Akan naik nih. Ini sudah sampai jalan besarnya, jalan jalur utama seperti ini.
akan melanjutkan lagi seperti apa jalannya naik ke Gunung Turgo di hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Ini pintu masuk ke Gunung Turgo jam 6.25 pada hari Sabtu Wage tanggal 28 November 2023. Ya, ini Jamung Turgo akan naik ke Bukit Turgo. Kita daki pelan-pelan. Semoga selamat sampai ke puncak dan dalam keadaan yang cuaca baik, cerah, sehingga matahari kelihatan maupun Gunung Merapi juga kelihatan penuh. Semoga perjalanan ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Ini mulai naik setapak demi setapak. Dengan ambil napas panjang, mulai untuk bisa sampai ke puncak. Nah, ini dari kejauhan kedengaran suara burung Sri Gunting yang bunyi cerit 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 cekret cekret cekret, itulah burung Sri Gunting. Nah, ini masih undak-undakan di hutan bambu. Di samping hutan bambu masih di Lore Mbah Darjo. Ini dulu istilahnya kalau waktu saya kecil, ini Lore Mbah Darjo. Masih di undak-undakan Lore Mbah Darjo. Masih terus menanjak dan menanjak. Tanjakan pertama sudah ngos-ngosan, jadi napas sudah harus narik panjang, udah ngos-ngosan. Dan hari ini hari Sabtu, nanti sore RT 1 yang dari Trites dapat giliran menyapu jalan ke petilasan ini, ke petilasan Syekh Jumadil Kubro. Digilir tiap Sabtu per RT, dimulai dulu oleh pengurus, kemudian RT 1, Sabtu berikutnya RT 2, ya, RT 1 itu Trites, RT 2 itu Tegal, RT 3 Turgo bagian utara, dan RT 4 Turgo bagian tengah dan selatan. Nah, itu tiap hari Sabtu Bapak, Ibu, kaum muda, juga anak-anak yang sudah kuat naik, kerja bakti nyapu jalan supaya jalannya kelihatan bersih. Nah, ini burung renjak bunyi. Ini pemandangan dari kurang lebih 100 meter dari atas Dusun Turgo. Ini yang sudah kena sinar matahari, Dusun Turgo, dan mataharinya dari arah timur tapi sudah geser ke selatan mataharinya. Nah, ini sambil
sambil istirahat dalam perjalanan seperti ini. Tuh hutan-hutan sudah tersinar matahari, sinar matahari, dan dari kejauhan kedengaran bunyi burung serbunting dan juga burung cincong cincohong bunyi menyambut pagi. Nah, kita lanjut perjalanannya. Nah, ini sandalnya jadi tinggal. Di kamera masih kelihatan agak gelap karena sinarnya kurang, tetapi sudah terang. Sebenarnya ini sudah terang karena sudah jam sekitar jam setengah 6, jam 5.30. Nah, sekarang jam 5 sudah rong-rong atau sudah terang. Sudah lihat jalan. Kalau mau jalan, mau kemana-mana jam 5 yang cari rumput untuk pakan ternak sudah berangkat juga. Nah, ini sudah sampai pohon puspa gede. Ini pohon puspa yang besar yang ada di kiri jalan. Ini pohon puspa yang bawahnya kulitnya mengelupas, tapi masih sehat, masih kuat ini pohon ini. Ini sudah ratusan tahun. Sejak saya kecil sudah ada, sudah besar, sampai sekarang masih ada. Nah, ini Kalurang. Pemandangannya sudah kena sinar matahari. Kalurang. Ini sisi timur adalah Kalurang, dekat Lawangan yang ada di timur itu. Dan ini sudah sampai Dapuran Pring, jalan ke Jumadil Kubro. Jadi ini Dapuran Pring Ngapus. Ini yang bisa dipakai untuk perlengkapan rumah tangga. Bisa untuk tali, bisa untuk usok, bisa untuk reng, bisa untuk gedek, bisa untuk macam-macam anyaman. Bahkan jaran kepang pun untuk jadilan itu dibuat bahan utamanya bambu. Ini seperti ini. Pelan-pelan tapi pasti, karena kita punya tujuan. Nah, ini daun yang biasa untuk lalap, namanya popoan. Biasa untuk lalap, untuk sudah bertunas nih kalau yang mau. Tapi bukan ini. Kalau ini namanya madoh atau kemadoh yang gatal, kalau kena gatal. Ini yang madoh ini entor, ini popoan, ini madoh, ini kemadohan, madoh. Lainnya adalah kinah. Ini pohon-pohon kinah, daun kinah. Ini yang seperti ini daun kinah. Ini ayang-ayang. Ya, itu rumput ini rumput ayang-ayang, jenis paku-pakuan. Terus ini lancuran untuk menahan longsor atau memperkuat dan supaya tidak mudah longsor. Kita lanjut untuk naik. Ini masih di ngisor Lincak, nah, tapi masih agak jauh dari Lincak. Ini yang
rawan longsor, ditalut seperti ini talutnya. Untuk belokan ditalut. Ini apa namanya, kemarin tempat orang rumput, daun kalindra ditalut untuk menahan longsoran. Kita tetap jalan pelan, setapak demi setapak, anak tangga demi anak tangga disusuri. Kita jalani untuk sampai ke puncak, dan sudah sepertiga sampai ke pohon pinus yang mangklung atau menjulur ke jalan. Ini pohon pinus yang menjulur ke jalan. Biasanya orang foto di sini. Nuhun, Mbah. Ini pohon pinusnya yang menjulur ke jalan, dan dari kejauhan sudah Dusun sudah kena sinar matahari. Kita akan tapai terus, tapak demi tapak, untuk sampai ke puncak. Jadi karir pun juga setapak demi setapak. Dalam berpolitik, Pak Jokowi pun sama, mulai dari pengusaha mebel di Solo, dari wali kota Solo, kemudian berkembang, dia bawa ke Jakarta jadi gubernur, dan baru jadi presiden. Ini juga naik gunung juga setapak demi setapak. Wah, ini ada longsoran, ada kayu lapuk. Ini kayunya lapuk jatuh ke jalan. Ya, semoga tidak mengenai pendaki maupun peziarah. Ini longsor dari atas, dari sana. Di atas ini longsor turun. Ini nanti akan dibersihkan sama yang kerja bakti hari ini, akan disingkirkan, sapu. Nah, ini sudah sampai pengkolan Ngisor Lincak. Masih 50 meter lagi ke Lincak. Nah, ini juga nyari rumput di bekas-bekasnya. Nah, ini Gunung Kalurang di hadapan saya. Inilah Gunung Kalurang dengan matahari yang sudah mintip-mintip mau nongol di atas gunung ini. Kita lanjut. Perjalanan ke puncak Bukit Turgo sudah hampir ke pertengahan, sudah mendekati Lincak. Ini kurang 30 meteran lagi sampai ke Lincak. Ini matahari sudah mulai nongol, sudah mulai bersinar, dan perjalanan masih ngos-ngosan juga. Padahal sudah 3 menit istirahat tadi sambil menghapus gambar-gambar. Ya, sudah nggak perlu karena sudah penuh memorinya. Jadi harus selalu dihapus, merekam baru, dihapus lagi, begitu. Nah, disimpan supaya tidak penuh memorinya. Karena pakai HP kentang ya seperti ini, harus sering menghapus memori. Ini sudah mulai terang benderang, matahari sudah kelihatan, dan jalannya sudah sangat jelas. Ini
pohon pasang, pohon sarangan. Ini di depan ada pohon pasang yang sudah mati, tapi ini pohon sarangan yang besar ini di ngelincak. Inilah ngelincak. Nah, ngelincak ini kurang lebihnya pertengahan. Nah, ini mataharinya di sisi timur sudah di atas Gunung Pelawangan atau Gunung Kalurang. Ini dari sela-sela pohon sudah kelihatan. Inilah ngelincak. Tangga naik yang ke kanan ke kiri ini ke gua ngelincak atau ke gua Nyai Janges. Ini seperti ini sebutan gua Nyai Janges untuk para wayah sedandang dulu. Saya tahunya dari Pak Hadi Dindrono yang memimpin paguyuban wayah sedandang dari Tuk Sedandang di Ndrono dulu waktu saya masih kecil. Nah, ini pohon sarangan, kemudian antaranya pohon klewer, pohon sarangan, beberapa pohon kemendung. Nah, ini kemudian yang besar depan ini adalah pohon sarangan. Kalau kemarau panjang sebenarnya berbuah, tapi nyatanya ini nggak berbuah. Buahnya sangat enak, yang biasa dijual di supermarket dari luar negeri itu bahkan. Ya, ini ngelincak seperti ini. Ini kalau turun, kalau turun ke kampung, ini jalannya, ini turun, belok. Nah, kita akan masih naik, dan dari kejauhan itu Kaliurang. Dari sana di celah-celah pohon itu ada Kaliurang, kelihatan bangunan 1-2. Kita lanjutkan supaya tidak terlalu siang, nanti kita akan naik. Ya, kita naik, dan burung-burung pun karena sudah siang tidak bunyi. Nah, ini yang kerja bakti, selain nyapu sebaiknya bawa pengki atau serokan sampah, supaya kalau sudah nyapu dari atas diserok pakai pengki. Nah, yang Sabtu kemarin, Sabtu 2 minggu yang lalu, dipunguti pakai tangan, diseroki di. Nah, itu baiknya bawa pengki. Nah, ini dilincak, naiknya gak terjal. Dari dalam kehidupan juga seperti ini, naik juga kadang-kadang terjal sekali. Kebutuhan manusia kadang seperti itu. Nah, pada bulan Juli misalnya, yang punya anak sekolah, kebutuhannya banyak banget untuk anak-anak sekolah, apalagi tidak hanya satu anak. Nah, itu seolah-olah kalau belum disiapkan sebelumnya, walaupun sudah disiapkan, kalau hidupnya pas-pasan ya rasanya terjal sekali. Ini harus bayar seragam, buku, daftar ulang, dan seterusnya. Ini kehidupan seperti terjal sekali. Untuk kuliah, perlengkapannya, walaupun kalau di negeri katanya gratis, tapi masih semuanya perlengkapan, seragam, buku masih harus bayar. Bahkan ada sumbangan-sumbangan juga yang kadangkala atas nama komite atau atas nama pembangunan dan seterusnya, yang kadangkala dilarang, tetapi kadangkala ada yang masih jalan. Seperti ini kehidupan. Jadi kadang terjual, kebutuhannya banyak sekali, tapi kadangkala landai. Kita kadang bisa ambil napas, tapi kadangkala napasnya mus-musan. Itu kehidupan yang harus dijalani. Tidak cukup hanya berkeluh kesah, tapi harus dijalani, dilakukan, dan setapak demi setapak, maju, dan maju. Pasti akan sampai. Ya. Apalagi ya sudah nggak kuat, harus pakai tekan. Kalau sudah tekan, maka
jalannya pakai teken dan harus takon, maka pasti akan tekan. Itulah yang tertulis di Tugu Suro Panggah ya. Kalau sudah mau teken itu menyetujui, maka jalannya pakai teken, maksudnya ada sesuatu yang dipegang untuk menopang jalan, teken. Takon berarti mau bertanya. Jadi kalau bingung ya tanya, cari informasi. Kalau sekarang ke Mbah Google atau ke teman, akhirnya pasti akan tekan sampai. Itu pesan yang tertulis dari Romo Yatno di Tugu Suro Panggah kalau mau ke Bukit Turgo. Jadi silakan dibaca di prasasti di sebelah kanan yang ada gambar. Di atasnya ada patung kecil, patung Hanuman atau Resi Mayangkara. Karena yang di sebelah kiri itu adalah peresmian yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Silahkan ditengok nanti kalau lewat Suro Panggah ya, itu mengingatkan kembali. Nah, ini ada tupai itu yang gerak-gerak di situ. Ini nanjak dan mus-musan juga. Mataharinya ini sudah bersinar terang seperti ini. Ini bayangannya ke dinding bukit. Ini bayangannya. Bayangan selalu mengikuti kita. Kita pasti punya bayang-bayang, entah bayang-bayang kelam. Nah, tapi biasanya bayang-bayang pasti kelam, pasti gelap, nggak ada bayang-bayang terang. Bayang-bayang itu akan muncul kalau ada terang dan bayang-bayang gelap. Nah, itulah kadang-kala yang membayangi kehidupan kita. Dari sisi kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, merasa tidak mampu, selalu membayangi dan mengikuti kita. Maka kita harus yakin dan pasti tekan, pasti sampai. Itu yang harus ada dalam hati kita. Jangan sampai bayang-bayang gelap, bayang-bayang kegelapan menguasai, sehingga kita terlalu banyak khawatir, terlalu takut, sehingga kita nggak sampai ke tujuan atau ke puncak yang kita inginkan. Ya, ini sambil istirahat lagi. Kita jalan pelan-pelan mendaki tangga demi tangga, naiki tangga demi tangga untuk sampai ke puncak, ke tujuan. Ya, suara ngus-ngusan dari Yamung Turgo yang sudah umur ya, di atas 50, 55 lebih, 57, sebentar lagi 58. Seperti ini. Jadi sudah tidak muda lagi, tenaganya sudah terbatas, langkah kakinya sudah mulai berat, tetapi dengan semangat tangga demi tangga disusuri, diangkat lututnya, diangkat telapak kakinya pelan-pelan sampai juga nanti akhirnya. Tadi sudah teken, sudah menyatakan mau ke puncak. Pakai teken, ini tekennya pegangan di kanan kiri, pakai sini sebagai gantinya teken, sebagai penopang, sebagai alat untuk supaya bisa naik dengan stabil. Takon. Tadi sudah cari-cari formasi, sudah tengok kanan kiri, lihat cerah atau tidaknya. Nah, ternyata cerah, maka saya putuskan yang untuk naik, dan dengan penuh keyakinan pasti akan sampai. Itulah yang diwariskan oleh Romo Yatno. Nah, masih bingung
dengan yang tertulis di sana. Boleh diskusi nanti di kolom komentar. Jadi nek wani teken, terus jalannya pakai teken, nganggo teken. Kemudian wani takon, mau bertanya, dan walaupun waktu itu di sana tulisnya walaupun nganggo tuku, maksudnya harus berkorban, harus membayar. Nah, itu harus berkorban, pakai pengorbanan, maka akan sampai. Jadi perlu pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, kadangkala merasa tersakiti, merasa terzolimi biasanya, atau merasa tidak mampu tadi, merasa rendah diri, merasa kecil, kok saya hanya seperti ini. Nah, itu yang kadangkala harus pakai tukon, pengorbanan. Harus ada pengorbanan harga diri, rasa malu dan sebagainya harus dikorbankan. Rasa kecil, rasa tidak berdaya, aku ming wong randuwe, aku ming wong gunung, aku ming, nah itu aku ming gaweane ngarit, aku ming gaweane ngingu sapi. Lah masih untung bisa pelihara sapi, bisa memerah susu kambing, masih ada pemasukan. Ya, yang perlu kita harus syukuri apa yang ada dalam kehidupan, rahmat yang selalu berlimpah. Seperti matahari yang selalu bersinar dan terus bersinar, walaupun yang di bawah kadang pakai iop-iop supaya nggak kena sinar, pakai payung supaya nggak gosong, tetapi matahari selalu tetap bersinar. Sepertilah kehidupan, Tuhan selalu memberikan rahmatnya kepada siapapun, entah itu yang baik, entah yang kurang baik, atau yang dinilai jahat, semua akan diberi rahmat yang berlimpah. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Kita harus syukuri bahwa kasih Tuhan, kasih Allah ada dilimpahkan untuk umatnya. Ini masih naik terus, sudah hampir 2/3 atau 3/4, hampir 3/4. Dan ini pasangan batunya sudah mulai retak-retak, tetapi kerja baktinya masih ada sisa-sisanya, masih bersih, jalannya masih lumayan bersih, dan nyapunya masih kelihatan sisanya, tidak seperti waktu naik. Nah, ini biasanya ditakuri sampahnya ini dibuang ke samping sini. Ditakuri harusnya pakai pengki ya, yang kerja bakti nanti bawa pengki ya. Semoga bisa didengar dan nanti ada yang bawa pengki untuk nyeroki sampah. Nah, ini masih mus-musan dan terus mus-musan. Kita jalani kehidupan ini, tangga demi tangga kita naiki. Kita awalnya naik, tapi nanti waktu kembali ada turun. Jadi kita dalam berkarir, dalam menjalani kehidupan ini, pasti awalnya naik, mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, naik terus, nanjak. Kita harus berjuang terus menerus. Kadang masih cari kerja sana sini atau berusaha sana sini, baru nanti sampai puncak karirnya bisa menjadi andalan keluarga, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menghidupi
anak istrinya. Tapi suatu saat juga harus balik turun lagi, mulai pensiun, sakit-sakitan, kurang berdaya, akhirnya terus dan kita juga kadang nggak berdaya di tempat tidur dan juga akan balik. Ini ada burung di pohon kecil sekali, ini nggak kelihatan, tapi ini ada burung sudah lari. Itulah kehidupan yang harus kita jalani, ya. Akhirnya manusia juga akan kembali lagi kepada Allah atau ke Tuhan, karena kita berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Ya, kita akan naik. Di selatan sudah ada kabut, supaya jangan sampai kabut menutupi Gunung Merapi. Ini sudah atus keringat. Yamung Turgo naik ke Bukit Turgo ini sudah bercucuran keringat. Jadi usaha perjuangannya tidak hanya dengan tenaga, tapi juga tenaganya dipakai, akhirnya berkeringat penuh. Nah, depan itulah Gunung Merapi. Ini belum sampai puncak, tapi Gunung Merapi sudah kelihatan. Itulah Merapi yang di depan. Hati sudah mulai lega melihat Merapi yang kelihatan cerah dan menunjukkan penuh. Ini Merapinya sangat cerah. Ini Merapi yang akan dilihat dari puncak Bukit Turgo. Kurang 150 meter lagi sampai puncak nih. Inilah Merapi dari tikungan sisi timur. Kalau turun ini sampai siraman mata air. Ini kalau turun terus sampai siraman mata air di sisi timur Gunung Turgo yang pernah saya liput, pernah kita lihat. Ini Merapi dengan puncaknya yang bersih, asap mengepul ke utara. Ya, ini Merapi dari puncak Turgo. Sudah terbayar, sahabat melihat. Ini Kalurang, Gunung Kalurang dengan mataharinya. Ini Gunung Merapi, dan di sisi belakang agak ke barat laut itu Gunung Merbabu. Itu Merbabu yang kelihatan di belakangnya kecil. Perjalanan masih terus menanjak dan menanjak. Ini terus, dan akhirnya ada peristirahatan di bawah Cungkup. Ini tempat istirahat gazebo atau berak atau cakro, ya, tempat berlindung. Nah, ini kalau panas atau hujan. Ini sudah sampai di sini, tinggal 100-an meter lagi kita sampai ke puncak. Nah, ini cukup bagus, ada bagor tempat atau kantong plastik tempat sampah. Ini Gunung Merapi dari sini sangat jelas dan memuaskan. Inilah Merapi, di sisi belakangnya barat lautnya adalah Gunung Merbabu. Merapi yang sangat megah, sangat agung, sangat besar. Apalagi dilihat dari Pakem, dari Cangkringan, dari Turi, dari Tunggul, Larum, ini besar sekali. Kita lihat dari kaki gunungnya, dari Bukit Turgo, jadi nggak terlalu tingginya, nggak terlalu megahnya, nggak terlalu kelihatan. Nah, ini Merapi lagi. Silahkan dinikmati yang belum bisa naik ke puncak Gunung Turgo. Merapi yang sangat cerah di hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Ini sekitar pukul
7 kurang. Ini pasti 7 kurang. Tadi jam 5 berangkat, ini belum ada jam 7:30. Ini belum lihat jamnya. Nah, ini Gunung Merapi, sekali lagi inilah Merapi. Kata Merapi macam-macam. Ada yang kata api, tapi kalau nanti ada versi dari kata Mary, ada lagi tafsirnya. Kita lanjut, ternyata masih jam 6.14. Ini kita lanjut jalan. Ini tadi di zoom. Kita jalan lagi ke puncak Bukit Turgo. Kita sudah tinggal 100-an meter, 75 meter lagi kita akan sampai ke puncaknya. Masih tangga naik. Setelah peristirahatan, ini Gunung Merapinya. Di sisi kanan Gunung Merapi. Nah, ini kita naik. Dan terus naik untuk sampai ke puncak. Masih naik dan naiknya nanjak, sangat nanjak dan nanjak sekali seperti ini. Kita ke puncak. Ini ada petunjuk lewat gua. Nah, kalau mau lewat gua seperti ini. Ini terowongan Ngisor Lincak. Ini lewat gua. Dan inilah terowongan. Jadi di Gunung Turgo itu ada 3 terowongan. Yang pertama tadi terowongan di Ngelincak, terowongan Lincak, yang juga disebut terowongan Nyai Janges. Kemudian terowongan di bawah Cungkup, ini terowongan bawah Cungkup. Dan yang ketiga terowongan Buntet. Terowongan Buntet itu di atas Binggungan. Biasanya terowongan Buntet tidak sampai ke sana. Nah, ini terowongan yang ada di Gunung Turgo ada 3. Ini jalan kalau mau ke Petilasan Sejumadil Kubro lewat terowongan, lewat gua. Ini gua tutup yang video-video yang lalu saya keskip ini, maka sekarang akan saya expose bener-bener terowongan ini supaya bisa dinikmati oleh para pemirsa. Terowongan inilah terowongan zaman Jepang. Jadi para pekerja Romusa diperintahkan oleh pemerintahan militer Jepang atau Dai Nippon untuk perlindungan. Jadi terowongan tidak hanya di Turgo, di Bukit Turgo, tapi di Bukit Kalurang bahkan lebih banyak. Di berbagai tempat juga ada terowongan. Nah, terowongan ini dibangun untuk perlindungan. Kalau Jepang mendapat serangan sekutu, selain perlindungan juga untuk pertahanan. Jadi untuk mengintip kalau misalnya sekutu sampai datang dan Kalurang itu di tempat sekutu, maka dari sini diintip dan bisa diserang dari sini. Nah, ini terowongan Ngisor Cungkup seperti ini, kurang lebih ya 20-25 meter panjangnya. Kita masuki pelan-pelan supaya bisa menikmati. Ini terowongannya, terowongan ini dari sisi timur, dari matahari terbit. Jadi kita dapat sinar dari matahari, tidak melawan sinar, cukup terang, cukup bagus pemandangannya seperti ini. Masih belum dihaluskan, belum dicor. Kalau yang di Kalurang itu sebagian sudah dicor, sudah dikasih pintu. Ini masih belum, jadi belum jadi, masih tengah jadi, belum finishing. Ya, ini di sini
ada tempat bunga, kemudian ada yang beristirahat. Ini ada karpet dan sajadah. Kemudian lurus-lurus ini ada pasir supaya kalau air genang tidak masuk. Nah, ini tapi nyatanya ini kelihatannya bocor dari kanan dan kiri. Nampaknya ini kasih pasir nanti akan diperbaiki. Dan di arah sini ada penampungan torn. Nah, saya kira tornya ada isi air sekarang karena sudah. Wah, kok belum ada airnya. Nah, belum ada airnya, masih bunyinya seperti ini. Nah, itu berarti belum. Nah, ini sudah ada penampungan. Ini bisa untuk wudhu, bisa untuk cuci muka. Yang di sini. Nah, ini bisa naik ke atas ke petilasan. Ya, ini tadi guanya dari arah sisi timur, sedangkan dari sisi barat kita melawan sinar tadi. Ini gua Ngisor Cungkup. Ya, kita akan liput dari sisi barat. Ini tangga dari Cungkupnya, dari petilasan turun, terus nanti masuk. Nah, di waktu mau masuk ada penampungan air atau torn. Itu torn. Dan gua ini dibangun zaman Jepang, ya, zaman penjajahan Jepang yang 3,5 tahun. Ya, ini kita akan lihat seperti apa. Nah, ini melawan sinar. Jadi sinarnya menembus gua seperti ini. Ini dibuat gundukan ini supaya air tidak masuk, tetapi ternyata bahkan gundukannya tergerus air. Jadi kalau hujan deras tergenang air. Ini karena melawan sinar seperti ini. Ini gua Ngisor Cungkup dari sisi barat, dari diliput dari arah barat, ini melawan sinar. Ini seperti ini. Semoga pemirsa bisa mencermati. Jadi tinggi guanya, tidak seperti gua Lincah yang pendek karena tertutup tanah, bawahnya tertutup oleh endapan dari atas, dari air yang mengalir lewat dari arah sisi timur ke barat itu akhirnya mengendap dan menjadi guanya pendek, harus tiarap kalau di sana, harus bungkuk dan jalan jongkok. Ini sisi timurnya sekarang sudah keluar dan dari sini kelihatan Kalurang yang sudah ketutup kabut bahkan. Nah, ini kita harus cepat-cepat lihat meliput sebelum kabut sampai. Lanjut naik ke petilasan. Aduh, ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu untuk bisa melihat Gunung Merapi yang sangat indah dan megah. Ini tangganya sangat terjal, naik, dan dari kejauhan bunyi burung perenjak. Bunyi burung perenjak. Nuwun Mbah. Nah, ini sampai sini jagalah kebersihan. Sudah sampai ke puncaknya. Ini ada bapak yang menyepi di Gunung Torgo. Saya cuma ngobrol. Sampai sini Gunung Merapi di sisi utara kelihatan sangat jelas Gunung Merapi, dan di timur sudah ada kabut. Sebelum kabut ini balapan sama kabut.
telah sampailah ke puncak Bukit Turgo, dan inilah pemandangan Bukit Turgo. Ada Gunung Merapi, kemudian di sisi baratnya ada Gunung Merbabu, kemudian di puncak sana ada bendera merah putih. Jadi sisi baratnya yang tertutup awan, ini mulai ada awan. Dan ini petilasan Syekh Jumadil Kubro. Aik, anu, nek minggahe wingi anu rada mendung nggih, rada. Nek saniki cerah banget niki. Nggih. Pripun? Nggih. Niki sek anu lampahi. Sek lampahi. Poso. Urut nek lampahi. Biasanya ten pundi mawon? Biasanya pun anu Wali Songo pun kempot sedanten pun anu sedanten pun didugeni. Nek wingi sonten mboten anu, mboten grimis, mboten apa. Nek winginane wah Jawa ya terus. Ya, inilah Gunung Merapi dari puncak Bukit Turgo. Ini petilasannya, petilasan Syekh Jumadil Kubro. Petilasan Syekh Jumadil Kubronya di sini. Dan di depannya ada silsilah. Silsilahnya. Kemudian alasnya pakai granit ini, kemudian pakai marmer hitam bawah, sekarang sudah dibangun pakai marmer hitam, atasnya pakai marmer putih, marmer putihnya. Dan inilah Gunung Turgo di puncaknya, dan sebelah utaranya adalah Gunung Merapi. Kita akan lihat seperti apa ini Merapi dari puncak Bukit Turgo. Nah, kita bersyukur cuaca cerah, bisa melihat bukit sekitarnya, bahkan Gunung Merapi dengan sangat jelas. Sangat jelas, sangat terang, cuaca sangat mendukung, cerah. Ini semua adalah berkat karunia Tuhan dan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Maha Luhur, Maha Kasih, menciptakan alam semesta dengan kemegahan dan keagungannya seperti ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga harusnya mensyukuri rahmat anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada
umatnya kepada manusia. Nah, seperti inilah pemandangan di puncak Bukit Turko. Di sisi barat dari Bukit Turko kelihatan samar-samar pemandangan pasir di Kali Trasak Udok. Barat sana ini tempat pemandangan pasir pakai alat-alat berat yang di sebelah kiri. Ini ke arah selatan ke Kali Boyong. Ini Kali Boyong sini. Ini Kali Bondol. Di kawah dari Kali Bondol. Terus Kali Bondol ke Kali Adem, Cangkringan. Pemandangan dari puncak Bukit Turko kelihatan Gunung Api, kemudian sampingnya belakangnya Gunung Merbabu, kemudian di sini pohonan dan samar-samar di sisi barat ada Gunung Sumbing, Gunung Sumbing, dan belakangnya juga samar-samar Gunung Sindoro. Barat ini adalah Magelang, Magelang. Kemudian di sisi barat daya juga pemandangan di wilayah selatan Merapi masuk Sleman. Ini Sleman, ini wilayah Sleman, mulai dari Bandung, Tetis Kulon, Tunggul, Bangarum, Ngembesan, dan seterusnya sampai Turi, Tempel. Nah, ini yang selatan. Di sini bisa Turgo, Tritis, Ngepring, Keratuan, Galpanggung, Ngelo, Rangnongko, Randusari, Candi, Tawangrejo, Pancoh, kemudian di lokasi Sudimoro, Beringin, Watwadep, Purwatu, Jamblangan, dan seterusnya sampai ke Jogja sana. Yang Pakem, ini Kali Boyong yang lengkak-lengkok seperti ular. Kemudian sana Pakem, sebelah tenggara Cangkringan. Ini masuk Sleman semua. Ini pemandangan dari Bukit Turko yang cerah kali ini. Ini Kaliurang. Kaliurangnya sangat cerah kelihatan dengan Kali Boyongnya yang lekok-lekok seperti ular. Nah, Cangkringan sebelah sana lawan sinar ini Gunung Pelawangan, Gunung Kaliurang.
yang anugerah Tuhan. Kali ini sangat cerah, sangat jelas sekali pemandangannya. Seperti ini. Semoga pikiran kita juga terbuka, cerah, dan bisa dengan jernih memecahkan masalah yang dihadapi.